Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semua dimanapun kalian berada yang saya cintai juga saya banggakan. Alhamdulillah saya Isna Nur Fatwa pada kesempatan kali ini bisa kembali lagi menjumpai kalian semua, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang mana materi ini merupakan tugas bagi saya dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester di kelas pasca sarjana Institut Agama Islam Cipasu. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai implementasi strategi. Tetapi saya tidak akan langsung menjelaskan soal itu, karena kalau nanti saya langsung menjelaskan soal implementasi strategi, itu akan terasa ada sesuatu yang hilang gitu ya, karena akan didapatkan pengertian yang parsial atau sebagian-sebagian sepotong-sepotong yang tidak utuh tentunya. Oleh karena itu akan saya coba runut dari atas gitu ya, untuk bisa memberikan pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh supaya bisa dipahami secara utuh dan bisa dimengerti secara baik, seperti itu. Baik. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya dalam tahapan manajemen strategi, gitu ya, tahapan manajemen strategi itu ada 3 tahapan. Tahapan besarnya itu ada 3. Yang pertama adalah memformulasi strategi, gitu ya, memformulasi strategi. Yang kedua adalah implementasi strategi. Yang ketiga adalah evaluasi strategi. Nah, tetapi sebelum kita melaksanakan ketiga tahapan ini, ada satu tahapan sebenarnya yang harus dilakukan oleh siapapun yang akan melaksanakan atau yang akan menerapkan manajemen strategi. Apa tahapan itu? Tahapan itu yang sering disebut atau sebagian orang menyebutnya dengan analisis lingkungan. Adapun tindakan yang dilaksanakannya adalah telaah lingkungan. Dan lingkungan ini terbagi 2. Ada lingkungan eksternal, ada pula lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu adalah lingkungan luar, sementara lingkungan internal itu adalah lingkungan dalam. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita semua dalam memahami keseluruhan materi ini, maka saya akan memberikan sebuah contoh, gitu ya. Misalnya kita mencoba untuk menelaah sebuah sekolah, gitu ya, mencoba menelaah sebuah sekolah. Dan tiba-tiba didapatkan kesimpulan hasil telaah lingkungan internal didapatkan 2 hal. Yang pertama, kekuatan daripada suatu sekolah. Kekuatan daripada suatu sekolah, misalnya kita sebut saja satu contoh ya. Kekuatannya ini adalah sekolah ini secara infrastruktur, secara bangunan memiliki jumlah kelas yang banyak, memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Ini adalah kekuatan daripada sekolah. Kemudian ada juga kelemahannya. Ini masih hasil telaah internal ya, telaah dalam. Kelemahannya adalah ini. Kelemahannya adalah jumlah siswanya, kuantitas siswanya sedikit. Jadi kelebihannya adalah jumlah kelasnya banyak, sarana prasarananya amat sangat memadai, ditunjukkan dengan jumlah kelasnya yang banyak. Tetapi sayang, sungguh sayang, jumlah kelas yang banyak itu tidak diimbangi dengan jumlah siswa yang hanya sedikit saja. Karena itu ini sebagai sebuah kelemahan, gitu ya. Jadi hasil telaah internal didapati bahwa kelemahan sekolah X misalnya, kelebihan sekolah X maksud saya adalah sarana dan prasarananya sangat memadai, ditunjukkan dengan jumlah kelas yang banyak. Tetapi hasil telaah internal juga menunjukkan bahwa ada kelemahan. Kelemahannya ternyata jumlah siswanya sedikit, tidak seimbang atau tidak sesuai dengan jumlah kelas yang banyak. Itu hasil telaah internal. Kemudian kita akan beranjak pada hasil telaah eksternal, gitu ya. Hasil telaah eksternal menunjukkan bahwasanya ada 2 hal pula. Yang pertama adalah peluang dan yang kedua adalah tantangan atau ancaman, gitu ya. Peluang ini apa? Ternyata setelah ditelaah, sekolah ini memiliki banyak peluang. Peluangnya itu ditunjukkan dengan apa? Yang pertama, peluangnya ini, sekolah ini ternyata di tahun-tahun sebelumnya memiliki banyak lulusan, banyak alumni yang memiliki jaringan yang luas, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian masih juga dalam tahap, mungkin ini peluang pula,
Sekolah ini pula memiliki relasi-relasi yang baik. Misalnya kita anggap sekolah ini adalah SMP. Sekolah ini memiliki relasi-relasi yang baik, memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan sekolah dasar atau MI yang ada di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Jadi ini peluangnya mereka memiliki alumni yang banyak. Gitu ya, mereka memiliki alumni yang banyak, kemudian mereka juga punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik dengan sekolah dasar atau MI yang ada di bawahnya. Itu peluang. Tetapi ancamannya jauh lebih besar. Ancamannya apa? Di sekitar sekolah tersebut, di sekitar SMPX tersebut, kalau kita sebutkan, ternyata banyak berdiri sekolah-sekolah yang baru dengan inovasi-inovasi yang baru. Sehingga yang tadinya keseluruhan siswa ini masuk ke sekolah X ini, karena banyak sekolah yang baru yang berdiri, maka terbagi dan sebagai konsekuensinya akibatnya sekolah ini memang kelasnya banyak, tetapi karena banyak saingan gitu ya, sebagai tantangan atau ancaman, ternyata meskipun kelasnya banyak, pada akhirnya karena banyak saingan ini sekolah siswanya harus merelakan direbut oleh sekolah yang lain. Itu mungkin dalam tanda petik ya, direbut itu berebut dengan sekolah yang lain. Jadi siswanya sedikit. Maka setelah kita dapat hasil demikian, kelemahan atau kelebihan dulu ya, kekuatan dulu. Kekuatannya sekolah ini punya banyak ruangan, punya banyak kelas, sarana prasarana memadai. Kemudian kelemahannya ternyata jumlah siswanya sedikit. Itu dari telah internal. Telah eksternalnya dari sisi luarnya, ternyata mereka memiliki lulusan alumni yang mempunyai jaringan yang luas, alumninya banyak karena dulu ini sekolah maju. Kemudian mereka juga punya relasi yang baik dengan SDMI yang ada di sekitar mereka atau yang ada di kecamatan, kota dan sebagainya, seperti itu. Maka dari sini dirumuskanlah. Nah, ini baru pada tahap yang pertama tuh. Yang tadi yang saya ucapkan bahwa tahapan yang pertama pada manajemen strategi adalah merumuskan atau memformulasi strategi. Karena kita sudah tahu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita, dan apa tantangan atau ancaman kita, maka dirumuskanlah. Apa rumusannya? Misalnya kita bikin rumusan gitu ya, karena sudah ada masalah nih. Masalahnya adalah kekurangan siswa. Berarti strateginya adalah strategi bagaimana kita bisa menarik siswa yang lebih banyak, meningkatkan jumlah kuantitas siswa sehingga sekolah-sekolah atau ruang-ruang yang kosong yang ada di sekolah ini bisa terisi. Nah, maka diformulasikanlah berbagai macam strategi. Misalnya strategi yang pertama, kita akan gerakan alumni untuk melakukan sosialisasi di tempat tinggal mereka masing-masing. Gitu ya. Kemudian formulasi yang kedua, kita akan melakukan sosialisasi di SD, di MI yang kita memiliki hubungan baik dengan mereka. Itu formulasinya. Misalnya kita punya rencana itu, rencana strategis, formulasi demikian. 2 saja, karena kita kan punya peluangnya 2 tadi. Yang pertama, kita memiliki apa? Kita memiliki alumni yang banyak dengan jaringan yang luas. Kita manfaatkan itu dengan memanfaatkan mereka, dengan membuat mereka mensosialisasikan sekolah SMPX ini di lingkungannya. Kemudian kita juga akan melakukan sosialisasi secara gencar-gencaran, secara besar-besaran ke SMP atau ke MI yang punya hubungan baik dengan sekolah kita, dengan SMPX ini. Nah, setelah dirumuskan, maka ini pada tahapan formulasi ya. Saya tidak akan menjelaskan ini secara detail karena memang ada bagiannya, sahabat saya yang lain. Tetapi misalnya kita anggap saja formulasinya sudah sangat baik, gitu ya. Yang tadi formulasi besarnya adalah kita yang pertama akan mengerahkan semua alumni untuk mensosialisasikan sekolah ini supaya bisa menarik siswa dari tempat tinggal mereka. Kemudian kita juga akan mensosialisasikan sekolah ini di SD atau di MI yang kita punya hubungan baik dengan mereka. Itu formulasinya. Telah kita susun anggarannya, telah kita susun waktu-waktunya, telah kita susun strategi, jadwal dan lain sebagainya. Pokoknya sudah disusun dengan rapi pada formulasi. Nah, baru kita tiba pada apa? Tiba pada fase yang kedua. Setelah memformulasi strategi, merumuskan strategi, tiba pada tahapan yang kedua. Apa? Mengimplementasikan strategi atau melaksanakan strategi yang telah kita formulasikan. Lalu, apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi itu adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan guna untuk menjalankan atau untuk melaksanakan perencanaan strategis. Jadi keseluruhan aktivitas ini maksudnya
implementasi pelaksanaan dari berbagai macam formulasi rencana yang telah kita buat. Seperti tadi ya, kita akan yang pertama rencana kita itu kita akan melaksanakan mengerahkan seluruh alumni untuk melakukan sosialisasi. Maka itu kerahkan dengan baik, gitu ya. Buatlah mereka melakukan sosialisasi itu dengan sebaik-baiknya, sesuai apa? Sesuai dengan perencanaan. Kemudian kita juga akan melakukan sosialisasi turun ke SD-SD, turun ke MI-MI. Maka sesuai dengan rencana, laksanakan itu. Di jadwal, di waktu, dengan orang, dengan cara, dengan teknik yang telah ditetapkan dalam apa? Dalam rumusan atau formulasi strategi. Karena apa? Karena prinsip daripada implementasi strategi ini perlu diperhatikan nih. Prinsip daripada implementasi strategi ini adalah satu, ketepatan melaksanakan formulasi strategi. Jadi pada saat kita melaksanakan implementasi strategi, maka kita harus tepat dalam segala hal sesuai dengan apa yang telah diformulasikan, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Waktunya harus tepat, orangnya harus tepat, kemudian alatnya harus tepat, momentumnya harus tepat, segala sesuatunya harus tepat. Tidak boleh ada yang melenceng sedikit pun. Gitu ya, tidak boleh diperlambat, tidak boleh dipercepat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus tepat. Kemudian, apakah boleh melakukan improvisasi dalam mengimplementasikan strategi? Sebaiknya dihindari untuk tidak ada improvisasi. Tapi kalaupun ada, boleh-boleh saja. Dengan catatan apa? Dengan catatan improvisasi itu harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Gitu ya, harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan tidak boleh dilupakan koordinasi dengan bidang-bidang yang lain mengenai apa yang akan kita lakukan, apa improvisasi yang akan kita buat. Supaya apa? Supaya bisa dilaksanakan, supaya terjadi kekompakan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Jadi intinya implementasi strategi itu adalah melaksanakan formulasi strategi dengan prinsip tepat sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dalam apa? Dalam formulasi strategi itu sendiri. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, misalnya tadi formulasi yang pertama, rencana yang pertama, rumusan strategis yang pertama, kita akan menggerakkan seluruh alumni kita dimanapun mereka berada yang memiliki jaringan yang luas untuk bisa mensosialisasikan sekolah kita, sekolah SMPX gitu ya, SMPX kita. Maka harus dilaksanakan dengan tepat, gitu ya, sesuai dengan formulasi. Misalnya di formulasi kegiatan ini akan kita lakukan selama masa waktu 1 bulan, maka harus tepat 1 bulan. Akan dilakukan pada setiap hari Senin di awal minggu, harus dilakukan sesuai dengan itu. Akan dilakukan oleh orang-orang tertentu, si A, si B, si C, si D, si X. Di sini dipetakan di wilayah ini orang-orangnya ini, di wilayah ini orang-orangnya ini, di wilayah ini orang-orangnya ini. Kemudian anggaran di sini segini, anggaran di sini segini, anggaran di sini segini. Kemudian pokoknya laksanakan sesuai apa? Sesuai dengan yang tadi, yang telah diformulasikan, yang telah dibuat rumusannya dalam tahap yang pertama, dalam tahap memformulasi strategi. Jadi tidak boleh tidak boleh sampai melenceng sedikit pun, gitu. Jadi tidak boleh sampai melenceng sedikit pun. Mungkin kalau saya analogikan ke dalam dunia perang gitu ya, ketika formulasinya misalnya Panglima perang menyuruh tembak, maka si prajurit itu tidak boleh nyantai dulu, atau sebelum diperintah udah nembak duluan. Tidak boleh seperti itu. Jadi tembak baru tembak. Kalau belum disuruh tembak jangan tembak. Kalau sudah disuruh jangan berleha-leha, harus segera ditembak. Itu menunjukkan bahwasanya ketepatan, tepat, gitu ya. Maka ketika kita pun mau mengerahkan semua semua alumni untuk bersosialisasi, maka sesuai dengan formulasi. Di formulasi apa? Waktunya sedemikian rupa telah diatur, keuangannya sedemikian rupa telah diatur, materi sosialisasinya sedemikian rupa telah diatur, peta sosialisasinya sedemikian rupa telah diatur, orang-orang yang akan bersosialisasinya pun telah diatur. Maka lakukan dengan itu, lakukan sesuai dengan itu, setepat itu. Kalaupun ada improvisasi yang tadi, yang pertama improvisasi harus benar-benar dipertimbangkan, dan yang kedua improvisasi harus dikoordinasikan dengan orang-orang yang memang sama-sama berserta dengan kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, meskipun bidangnya berbeda. Harus ada koordinasi supaya tidak terjadi tidak terjadi miskoordinasi antara satu dengan yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini formulasi yang kedua. Kalau tadi kan kita akan mengerahkan alumni nih, supaya mereka bisa menarik siswa dari wilayah-wilayah mereka untuk masuk ke sekolah kita dan belajar di SMPX gitu ya, di SMP kita. Yang kedua, kita pun punya relasi dengan sekolah-sekolah, dan telah dibuat tadi ya di tahap pertama
misalnya kita akan melakukan sosialisasi dimulai dari wilayah barat tanggal sekian sekolah anu, pematerinya anu, materi sosialisasinya anu, keuangannya demikian rupa telah diatur, segala sesuatunya telah diatur, gitu ya, telah distrategikan, telah dibuat, telah diformulasikan maksudnya ya. Kemudian minggu berikutnya di wilayah barat, kemudian di wilayah timur, wilayah selatan, itu maka lakukan itu, eksekusi itu, implementasikan itu dengan setepat mungkin. Gitu ya. Jadi kalau tembak, jangan tembak. Kalau tembak, jangan berleha, nanti saja dulu. Jadi kalau misalnya sosialisasi hari Senin, besok saja Selasa, Rabu. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu maka akan mengakibatkan terjadinya apa? Kegagalan strategi yang kita terapkan. Seperti itu. Kemudian perlu diingat pula nih, bahwa inti daripada strategi itu adalah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Maka ketika pada saat tahap formulasi kita telah menentukan kita harus melakukan A, B, C, D, F, G, dan kita tidak boleh melakukan J, K, L, M, N, O, misalnya gitu ya. Maka pada tahap implementasi strategi kita harus sesuai dengan ini. Pada tahap implementasi berarti kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan hindari jangan sampai melakukan C, K, L, M, N, O. Karena itu inti dari strategi itu, gitu ya. Jadi keputusan untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan keputusan untuk tidak melakukan J, K, L, M, N, O, gitu ya. Misalnya ketika sosialisasi, ini contoh saja ya. Ketika sosialisasi misalnya telah dibuat dalam formulasi itu, ketika kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita tidak boleh, misalnya ini yang tidak boleh dulu ya, tidak boleh melakukan sosialisasi terlalu lama karena akan membosankan. Maka hindari itu. Di satu sisi misalnya kita memutuskan untuk melakukan sosialisasi secara menarik, maka lakukan itu. Jadi apa yang harus dilakukan, lakukanlah. Apa yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Karena ini inti strategi itu adalah keputusan untuk melakukan A dan keputusan untuk tidak melakukan B. Yang harus dilakukan, lakukan. Yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Kalau terbalik, maka keberhasilan strateginya pun akan diragukan. Kemudian, apakah menjamin? Gitu ya. Ketika kita telah melakukan telaah lingkungan baik eksternal maupun internal, ketika kita telah memformulasikan dengan baik, gitu ya, segala sesuatunya direncanakan dengan baik, dengan matang di sini. Kemudian kita mencoba mengimplementasikan. Apakah implementasi ini akan selalu berjalan baik? Tentu saja tidak. Akan ada problematika yang akan kita hadapi dalam mengimplementasikan strategi. Apa saja biasanya problematika yang muncul? Biasanya yang pertama adalah lambatnya pelaksanaan strategi, gitu ya. Jadi di perencanaan kita akan melaksanakannya itu misalnya dalam jangka waktu 2 hari, ternyata pada pelaksanaan mengalami kemoloran. Ini problematika nih, akan menghambat terhadap apa nih? Terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi kita. Yang kedua biasanya apa lagi? Biasanya miskoordinasi yang tadi, karena ada orang-orang yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan formulasi yang telah dibuat tanpa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, maka konsekuensinya atau akibatnya nanti akan terjadi miskoordinasi, terjadi kesalahpahaman, terjadi gagal paham antara satu sama yang lain, antara satu dengan yang lain gagal paham gitu. Jadi nanti akan mempengaruhi juga terhadap apa? Terhadap hasil daripada keberhasilan strategi kita. Kemudian apalagi biasanya masalahnya itu? Biasanya juga masalahnya itu muncul daripada kurang berkualitasnya SDM yang kita gunakan dalam melancarkan strategi. Karena kurang kualitasnya, sebaik apapun formulasi yang kita buat, ternyata orang yang kita pilih ini salah. Maksud salah itu kualitasnya kurang, gitu ya. Kualitasnya kurang, maka jangan salahkan strategi itu pada tahap implementasi akan mengalami masalah. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi dalam implementasi, termasuk juga pada formulasi itu A, B, C, D. Ternyata di lapangan itu berbeda, gitu ya. Berbeda itu beda dengan apa yang kita prediksi pada saat kita memformulasi. Ternyata di lapangan itu kondisinya seperti ini. Nah, maka itu juga akan jadi masalah. Maka karena masalah itu mungkin saja muncul pada tahap pelaksanaan strategi atau implementasi strategi, maka kita harus memiliki apa? Memiliki kepekaan yang luar biasa supaya kita bisa menghindari masalah-masalah tersebut. Gitu ya. Semakin kita bisa peka
untuk mencari celah terjadinya masalah, lalu kita tutupi, maka masalah itu tidak akan muncul. Gitu ya. Tapi kalau kita melonggarkannya begitu saja, kita membiarkannya begitu saja, maka jangan salahkan kalau di tengah-tengah jalan masalah itu akan muncul yang mengakibatkan implementasi strategi kita tidak berjalan dengan baik. Gitu ya. Baru nanti pada tahap akhir setelah implementasi strategi dilakukan, misalnya tadi di sekolah di SMPX implementasinya dilakukan melalui yang pertama pengerahan alumni untuk bersosialisasi di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, kita turun langsung ke lapangan dengan mengutus tim tertentu untuk turun ke SD atau MI untuk melakukan sosialisasi. Nah, baru tahap terakhir ini, tahap ketiga. Ini juga tidak akan dibahas oleh saya karena akan ada sahabat saya yang akan membahas ya. Tahap ketiga adalah tahapan evaluasi. Seberapa berhasilkah strategi yang telah kita terapkan? Apakah ada penambahan siswa atau tidak ada? Jadi ya, apakah ada penambahan siswa atau tidak ada? Ini pada tahap evaluasi, penilaian. Kita mencoba menilai seberapa berhasil strategi yang telah kita terapkan. Jadi intinya demikian ya. Jadi pada saat kita menerapkan atau pada saat kita memutuskan untuk menerapkan manajemen strategi, maka sebelum melakukan 3 tahapan yang luar biasa besar ini, tahapan besar ini yang 3 ini, kita lakukan dulu analisis lingkungan baik eksternal maupun internal. Kemudian pada tahap yang pertama baru kita formulasi strateginya apa. Pada tahap yang kedua kita implementasikan. Pada tahap yang ketiga kita evaluasi seberapa berhasil strategi yang telah kita terapkan. Misalnya dalam rangka menarik kualitas, menarik jumlah siswa sehingga memiliki kuantitas yang banyak, dan sehingga kelas-kelas yang banyak ini bisa termanfaatkan dengan jumlah siswa yang banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit penjelasan, sedikit pencerahan dalam rangka kita menerapkan manajemen strategi. Baik dari mulai analisis lingkungan, baik pada saat tahap memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi, bahkan pada saat mengevaluasi strategi, sehingga strategi yang kita terapkan karena kita menerapkan manajemen strategi itu bisa berhasil dan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan, yang kita inginkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.